Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu bagi mahasiswa semester 7 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ini, kita masih melanjutkan modul 4 yang tertunda beberapa minggu. Modul ini dengan topik kerangka kerja pembangunan pesisir berkelanjutan melalui pengelolaan secara terpadu. Pada beberapa minggu yang lalu, kita sudah menyelesaikan dua materi dari 4 materi dari modul ini. Dan pada minggu ini kita akan membahas materi ketiga tentang aspek-aspek pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Nah, seperti telah kita bahas sebelumnya bahwa pengelolaan pesisir terpadu itu menyangkut aspek tata kelola yang sudah kita bahas sebelumnya. Aspek tata kelola ini meliputi kebijakan strategi dan rencana, penataan kelembagaan, legislasi atau hukum, informasi dan penyadaran publik, mekanisme pembiayaan dan pengembangan kapasitas. Nah, pada minggu ini kita akan membahas aspek-aspek pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Kemudian ada komponen berikutnya adalah tentang target-target. Di dalam pengelolaan pesisir ada beberapa target yang dituju untuk menilai kinerja atau performa dari pengelolaan pesisir secara terpadu. Nah, aspek-aspek pembangunan berkelanjutan seperti gambar ini, jadi ada 5 aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan. Ya, ada berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi bencana atau bahaya, baik itu bencana alam maupun buatan. Yang kedua, aspek perlindungan, pemulihan dan manajemen habitat atau ekosistem pesisir. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya air. Yang keempat, keamanan pangan dan manajemen ekonomi pesisir. Dan kelima adalah pengurangan pencemaran dan manajemen limbah. Inilah aspek utama pembangunan berkelanjutan ya, yang mewakili keprihatinan bersama di wilayah pesisir dimanapun itu, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Nah, dari 5 aspek ini akan dirancang ya, beberapa program aksi strategis ya, yang ditujukan untuk menangani masing-masing kelima aspek ini. Nah, kemampuan untuk menangani aspek-aspek pembangunan berkelanjutan ini akan bermanfaat. Ya, pertama berkaitan dengan resolusi konflik penggunaan sumber daya, karena telah kita bahas sebelumnya, salah satu isu penting di wilayah pesisir itu adalah konflik pemanfaatan sumber daya. Baik itu konflik antar sektor maupun konflik antar kegiatan. Kedua adalah bermanfaat bagi pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ini berkaitan dengan perlindungan, pemulihan, dan manajemen habitat. Yang ketiga adalah respon efektif terhadap perubahan iklim, termasuk juga berkaitan dengan ancaman bencana di wilayah pesisir. Karena kita tahu bahwa wilayah pesisir itu merupakan wilayah yang sangat rawan dan mempunyai tingkat risiko tinggi terhadap beberapa jenis bencana, seperti misalnya bencana tsunami,
ya, banjir, ya, bencana cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Nah, ini juga bermanfaat dalam hal konservasi sumber daya air dan layanan pasokan air yang efektif. Jadi kita ketahui bahwa beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu menghadapi kendala besar di dalam pemenuhan sumber daya air yang layak, ya, terutama air bersih dan air baku. Kemudian yang kelima ini juga bermanfaat dalam rangka peningkatan standar dan kualitas hidup masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan langkah-langkah ketahanan pangan. Karena sampai sekarang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu masih menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia. Pertama kita akan bahas tentang aspek pertama, yaitu adalah pencegahan dan mitigasi bahaya atau bencana alam dan buatan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah rawan bahaya atau bencana alam. Ya, ada tsunami, gempa bumi, gelombang pasang, angin kencang, banjir, dan lain-lain. Nah, di samping itu, wilayah pesisir juga rawan terhadap dampak perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini menimbulkan dampak melalui kenaikan muka air laut, ya, yang mengakibatkan misalnya pantai mengalami kemunduran, banjir rob, ya, kemudian kenaikan suhu air laut. Nah, kenaikan suhu air laut ini akan mengakibatkan misalnya kalau di situ ekosistem terumbu karang terjadinya bleaching terhadap karang, dan juga berubahnya migrasi ikan, sehingga nelayan juga sekarang sudah tidak mampu lagi meramal sebaran ikan dengan adanya perubahan iklim ini. Nah, perubahan iklim juga menimbulkan perubahan pola angin, ya, semakin sering angin kencang, badai, ya, badai tropis, dan perubahan pola curah hujan. Nah, terhadap ancaman bahaya ini, program ICM ini harus mampu mendukung dan membimbing pemerintah daerah dalam pengembangan program mitigasi dan penanganan bencana alam serta bencana buatan manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Nah, mitigasi di sini artinya adalah mengurangi risiko. Karena bahaya, ya, beberapa bahaya atau ancaman bahaya itu tidak bisa kita kurangi. Misalnya tsunami itu tidak bisa kita, ancaman itu akan selalu ada. Yang bisa kita tangani adalah mitigasi risiko, mengurangi risiko dampaknya, ya, terhadap kerugian baik benda maupun jiwa. Nah, di sini pemerintah daerah harus menilai tingkat kerentanan terhadap bahaya, ya, kerentanan, aspek-aspek kerentanan terhadap bahaya ini harus dinilai, baik itu kerentanan sosial dan demografi, kerentanan ekonomi, ya, maupun kerentanan lingkungan, dan melakukan langkah-langkah adaptif untuk meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi perlu adanya upaya adaptasi, ya, terhadap risiko atau ancaman yang ada dalam rangka mengubah kerentanan menjadi ketahanan, ya, supaya tahan, ya, terhadap ancaman. Itu. Misalnya ketahanan sosial melalui kesiapsiagaan, ya, kesiapsiagaan yang tinggi dari masyarakat menghadapi bencana, juga ketahanan ekonomi, ya, dan lingkungan.
Aspek kedua adalah perlindungan, pemulihan, dan manajemen habitat. Ini menjadi ranah dalam pengelolaan pesisir berkelanjutan. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah juga harus memainkan peran yang lebih kuat dalam perlindungan, pemulihan atau restorasi, serta pengelolaan habitat. Nah, terhadap aspek ini, program SCM dapat membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan program yang komprehensif dan lebih terkoordinasi tentang pengelolaan habitat melalui perlindungan keanekaragaman hayati, konservasi sumber daya hayati perairan, dan melakukan pemulihan habitat yang mengalami kerusakan melalui restorasi dan rehabilitasi. Nah, aspek ketiga dari pengelolaan pesisir adalah manajemen sumber daya air. Nah, sumber daya air ini menjadi kebutuhan yang krusial bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu ada kelangkaan sumber daya air. Oleh karena itu, mengelola pasokan dan penggunaan air serta kualitas sumber daya air telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Yang keempat adalah aspek keamanan pangan dan manajemen ekonomi pesisir. Nah, pesisir dan lautan telah berfungsi sebagai sumber utama makanan dan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk suatu daerah, karena sebagian besar penduduk itu bermukim di wilayah pesisir. Nah, jadi banyak masyarakat yang bergantung kehidupannya pada sumber daya pesisir, dan juga sumber daya pesisir ini sebagai sumber pangan. Namun demikian, masih ada sejumlah besar orang miskin di antara masyarakat pesisir. Ya, banyak masyarakat pesisir seperti nelayan, terutama nelayan tradisional yang subsisten, yang bergantung pada penangkapan ikan yang subsisten untuk mata pencaharian mereka. Nah, jadi yang mata pencaharian subsisten ini artinya dia memanfaatkan sumber daya alam hanya untuk memenuhi kebutuhan akan pangannya, ya, untuk dimakan. Nah, kita ketahui juga bahwa ikan adalah sumber protein penting di wilayah pesisir, di mana konsumsi per kapita sumber makanan ini termasuk yang tertinggi di dunia. Nah, bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutan ketersediaan pangan dari laut ini, khususnya ikan. Nah, dalam hal berkaitan dengan keamanan pangan dan manajemen ekonomi pesisir ini, program ICM harus ditujukan untuk menjamin ketahanan pangan, khususnya protein ikani. Ya, bagaimana ikan masih dapat dimanfaatkan, ya, untuk memenuhi protein masyarakat. Kemudian juga berkaitan dengan keamanan mata pencaharian masyarakat pesisir, karena masyarakat pesisir itu sangat tergantung akan sumber daya dan tidak mudah diversifikasi, apalagi beralih profesi. Kemudian juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Aspek kelima adalah pengurangan pencemaran dan manajemen limbah. Nah, ini sejak awal dari pengelolaan pesisir terpadu diperkenalkan, ini banyak program ICM itu ditujukan untuk mengatasi pencemaran yang ada di wilayah pesisir.
Nah, pencemaran ini adalah salah satu tantangan utama dalam tata kelola pesisir di banyak negara. Ya. Sebagian besar pencemar berasal dari sumber berbasis daratan, termasuk di situ adalah dari kegiatan industri, rumah tangga, dan juga pertanian. Ya, limbah dari pertanian ini misalnya adalah limpasan pestisida, pupuk, ya, yang mengakibatkan perairan pesisir itu mengalami eutrofikasi atau juga limbah-limbah yang berasal dari peternakan yang mengakibatkan perairan itu kaya akan bahan-bahan organik dan anorganik. Limbah juga dihasilkan dari kegiatan pelabuhan dan pelayaran, akan tetapi jumlahnya relatif lebih kecil. Kecuali kegiatan pelayaran ada kecelakaan kapal, misalnya terjadi tumpahan minyak, tapi ini kasuistik ya kejadiannya. Nah, berkaitan dengan pencemaran dan limbah ini, program ICM harus ditujukan untuk mengelola pencemaran secara terpadu, lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan, dan juga lintas wilayah, di samping lintas disiplin ilmu dan manajemen, serta lintas ekosistem darat dan laut. Nah, di sini lintas wilayah ini sangat penting. Antar daerah itu bekerja sama dalam pengurangan pencemaran. Terutama adalah sekarang ini yang menjadi isu besar berkait dengan pencemaran plastik dan mikroplastik. Dan ini adalah pencemaran lintas wilayah. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ya, dengan batas yang sangat jauh. Baik, jadi demikianlah materi kuliah minggu ini berkaitan dengan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. Untuk nanti diskusinya lebih efektif, agar modulnya kembali dipelajari, dan nanti kita akan ketemu di sisi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.